kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah setiap aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jenis-jenis kegiatan ekonomi ada 3, yaitu: pertama, produksi; kedua, distribusi; ketiga, konsumsi. Pertama, produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa agar dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut, proses produksi mengombinasikan berbagai sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi tersebut dikelompokkan dalam 4 faktor produksi, yaitu sebagai berikut. A. Sumber daya alam bahan baku. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya adalah tanah, tambang, mineral, air, perikanan, serta flora fauna. B. Sumber daya manusia tenaga kerja. Sumber daya alam tidak akan menjadi produk yang bernilai ekonomi tanpa tenaga kerja. Contohnya, buah sawit tidak akan bisa dikonsumsi dalam bentuk minyak goreng jika tidak dipetik oleh tenaga kerja yang kemudian diolah dalam proses produksi. Berdasarkan kualitas yang dimiliki, tenaga kerja terlatih, serta tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. 1. Tenaga kerja terdidik skilled labor. 2. Tenaga kerja terlatih trained labor. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih unskilled and untrained labor. C. Sumber daya modal. Modal usaha dapat berupa barang dan uang. Contoh modal berbentuk barang adalah mesin, peralatan, dan kendaraan. Tanpa adanya modal, sebuah usaha tidak dapat melakukan proses produksi. Contohnya, sebuah usaha membutuhkan uang untuk membeli bahan baku dan mesin-mesin produksi. D. Kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja. Seseorang yang mempunyai kemampuan berwirausaha disebut wirausahawan. Wirausahawan adalah seseorang yang berani mengambil risiko untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai ekonomi. Kedua, distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran produk dari produsen kepada konsumen. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Cakupan kegiatan distribusi adalah sebagai berikut. A. Pembelian. B. Pemilahan dan pengelompokan. C. Pengemasan. D. Penyimpanan. E. Pengangkutan. Aktivitas distribusi seringkali mengalami hambatan yang berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan risiko kerusakan barang. Contoh hambatan dalam kegiatan distribusi adalah kuantitas dan kualitas infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan jembatan yang kurang memadai, serta jarak geografis yang relatif jauh. Untuk menanggulangi hambatan tersebut, distributor bisa menggunakan asuransi atas barang yang didistribusikannya. Secara garis besar, ada 3 sistem distribusi yang dapat digunakan, yaitu A. Sistem distribusi langsung. B. Sistem distribusi semi langsung. C. Sistem distribusi tidak langsung. Ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai guna barang atau jasa yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh kegiatan mengurangi nilai guna barang atau jasa adalah memakan nasi, teh, dan deterjen akan habis nilai gunanya jika dikonsumsi. Kegiatan konsumsi dipengaruhi berbagai faktor yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. A. Faktor ekonomi yang mempengaruhi konsumsi adalah sebagai berikut. Pertama, tingkat pendapatan. Kedua, tingkat harga barang dan jasa. Ketiga, ketersediaan barang dan jasa. B. Faktor non-ekonomi yang mempengaruhi konsumsi adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah tanggungan keluarga. Kedua, tingkat pendidikan. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, lingkungan sosial, budaya, agama,
dan adat istiadat. Tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan masa depan. Kita memerlukan kekuatan finansial yang sehat.